Kebanggaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaat insyaallah dunia sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, qudwah kita, orang yang sangat kita cintai, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para alun Nabi, para ashabun Nabi, dan seluruh orang yang mencintai Nabi ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Bapak-bapak, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, serta para hadirin rahimakumullah. Ulun berterima kasih sekali lagi diundang sampai ke sini. Ulun biasanya hanya sampai masuk di Bilas, Kabungkang, juga di Kota Tanjung. Tapi hari ini sampai ke sini masuk, alhamdulillah. Tentunya ini menjadi silaturahmi kita sebagai sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulun mohon maaf nantinya kepada para ulama, tokoh agama, kalau seandainya penyampaian ulun ada yang kurang pas, kurang berkenan, atau tersalah pendir, ulun mohon maaf, mohon ridha kepada pian sabartaan. Karena tujuan ulun semata-mata datang ke sini adalah untuk bersama-sama bersilaturahim dan juga mentakzim baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ibu-ibunya ada di rumah lah. Okay. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Kalau dimesihikan tanggalnya itu yaitu pada tanggal 22 April 571. Jadi kalau kita hitung sampai sekarang sudah kurang lebih 1453 tahun. Sudah sangat lama. Tetapi namun alhamdulillah wa syukurillah, umat Islam khususnya pada bulan Rabiul Awal selalu memperingati kelahiran beliau. Kenapa umat Islam begitu antusias memperingati Maulid Nabi? Karena mereka sadar bahwa tonggak peradaban manusia yang menyelamatkan manusia seluruh alam adalah asbab atau sebabnya diutusnya Nabi Muhammad untuk kita. Dan Nabi diutus oleh Allah tidak terbatas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini hebatnya Nabi kita, Pak. Tidak ada batasan. Kalau nabi-nabi yang lain sepertinya ada batasan. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku kata Isa Rasul Allah kepada kalian. Artinya ayat itu mengisyaratkan menurut sebagian para ulama kita bahwasanya Isa atau Yesus itu diutus hanya ilaikum, ila Bani Israel. Tidak boleh ajaran Yesus itu sampai ke Tabalong, harusnya tidak boleh harus sampai ke Balangan, tapi terkutat di wilayah di mana Yesus diutus. Tapi Nabi kita tidak, diutus untuk kafatan linnas, bagi seluruh sekalian alam. Karena Nabi kita merupakan Nabi akhiruz zaman, Nabi penutup, khataman nabiin. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada malam Senin. Dan Senin ini, Pak, menjadi beberapa tonggak sejarah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun pernah sedikit mentalaah kitab-kitab yang ditulis oleh almarhum al-mukarram guru kami Sayyid Muhammad ibnu Alwi al-Maliki.
Beliau menulis dalam kitabnya menegaskan ada beberapa waktu yang sangat mulia yang terjadi pada hari Senin. Pertama, lahirnya Nabi Muhammad. Kedua, hijrahnya Nabi Muhammad juga pada hari Senin. Sampai di Madinah juga pada hari Senin. Diangkat menjadi Rasul juga pada hari Senin. Wafat juga pada hari Senin. Dan mengangkat Hajarul Aswad juga pada hari Senin. Jadi Senin itu hari yang sangat mulia. Nah, makanya umat Islam selalu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad ada hubungan yang sangat historis dengan umat manusia, termasuk kita sebertaan. Bapak, para jamaah sekalian yang ulun muliakan. Dan Nabi Muhammad SAW setelah terlahir ke permukaan bumi ini, yang mula-mulanya disusui oleh ibunya sendiri, yang bernama Sayyidah Aminah. Ini ada yang berkisah Pak, langsung disusui oleh Halimatus Sa'diyah, bukan, tapi disusui oleh ibunya sendiri, Sayyidah Aminah. Namun oleh karena adat kebiasaan orang Arabi saat itu, anak disusukan kepada orang lain, lalu disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah ini? Suwaibah ini adalah seorang hamba sahaya, amahnya dari Abu Lahab. Abu Lahab adalah memarina Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau seorang yang tidak beragama Islam. Jadi Abu Lahab, Abu Talib memarina Nabi. Ada orang berkisah Abu Jahal memarina Nabi, lain Pak. Abu Jahal lain memarina Nabi. Baca dalam sejarah, bukan. Nah, Suwaibah ini pernah menjadi hamba sahayanya oleh Abu Lahab. Abu Lahab ini Pak, saking arainya, yang tahu di arai lah. Itu bahasa kami diparingin. Arai itu suka banget bahasa kitanya. Saking arainya, Aminah ini melahirkan seseorang manusia, yaitu Nabi Muhammad, dan lahirnya dalam keadaan sehat. Beliau merdekakan Suwaibah ini, sehingga Abu Lahab walaupun dia mati dalam keadaan kafir, bahkan dilaknat dalam Al-Quran, tapi setiap malam Senin ada riwayat beliau mendapatkan keringanan azab. Wa man fil jahimi laqad khuffifa li farhatihi maulidal ahmad. Ada orang yang sudah dapat siksa, diringankan azabnya oleh karena berkat sukanya lahirnya Muhammad. Ini Pak, orang kafir dapat syafaat Nabi, apalagi orang Islam yang notabene kita adalah umat Nabi Muhammad. Belum bersumpah demi Allah kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita memuliakan kelahirannya, kita membesarkan kelahirannya, mentakzimkan kelahirannya. Ulun yakin pasti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Orang kafir dapat seperti itu, apalagi orang yang Islam. Ya, kalau soal umat Nabi Muhammad itu ada yang mungkin masih kurang baik, tapi dengan syafaat Nabi, insya Allah akan ditutupi kekurangannya itu. Ada umat Nabi Muhammad yang masih doyan maksiat, mudah-mudahan dengan cintanya kepada Nabi, syafaat akan datang kepada dia di dunia akhirat. Insya Allah nanti suatu masa karena dia modal kepada Nabi akan diberikan taubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Nah, setelah Suwaibah memelihara Nabi Muhammad, menyusui Nabi Muhammad, orang tidak tahu Pak berapa hari beliau mengurusnya. Maka Nabi Muhammad itu dibawa oleh Aminah ke pasar Makkah untuk dicarikan orang yang menyusuinya. Cuma kebetulan Pak, Aminah itu hidupnya dalam kekurangan. Ulun payah menyambut miskin tapi wani bian. Ulun 4 kalau nggak salah 8 tahun jadi ketua Basnas.
urusan miskin lu tapi wanita yang miskin itu kayak nyaman mbak, kalian nyaman ya miskin itu mendengar gini nyaman, apalagi orangnya. Beliau kekurangan di bidang finansial. Dalam Al-Quran, wa wajadaka ilam fa'aghna. Engkau wahai Muhammad, kata Allah mulainya dalam kan ail itu kekurangan. Kemudian engkau kami kayakan, kata Allah. Akhirnya Nabi Muhammad itu sugih pak. Cuma orang kenapa bercerita Nabi Muhammad itu kada banyak berharta, karena hartanya diberiakan terus. Datang diberiakan sehingga seperti orang yang kada punya. Ada kita kan datang tumpuk, datang tuyuk. Bila hendak bersedekah cari duit nang paling buruk, nang paling lusuh, harga 1.000 gambarnya gini hilang dah. Kadang gambar nang harga 2.000 pati murahnya habis dah, parang kita tinggal. Julung no orang angsul pulang 1.000 aja. Itu. Nah. Lalu ringkas ceritanya, dibawalah Nabi kita Muhammad ini, Nabi kecil ini, belum jadi Nabi waktu itu, dibawa ke pasar Makkah, ditutupi pak, karena cuaca di sana sangat panas. Tadi waktu berhaji tahun 2024 pak, sampai cuacanya 51 derajat. Kita di sini 38 gini. Tapacul kopiah dah, tapacul baju, duduk di ambien malam, kibah, kepanasan. Di sana sampai seperti itu pak. Alhamdulillah 4 kali berhaji pak. Kada pernah bertemu musim dingin belum. Semua musim panas. Nah, dibawa ke pasar Makkah, dicarikan mungkin siapa yang kawan menyusui, tapi tentunya yang ngaran orang menyusui itu kan diupahakan sifatnya. Datang para penyusu ini mencari bayi ini, diambil, akhirnya tertinggal lagi Aminah dengan orang yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad yang waktu masih kecil. Anggaran duitnya kada ada baik, tangali sedikit pandir ya, kalau banyak ada peribahasa le adul jar. Ada duit urusan lancar. Kalau orang Arab seperti ini Pak, mengibaratkan laulal fulus halakan nufus. Bila kada berduit mati awak. Itu bahasa orang Arab. Kasar bujur ya, kalau berukuk hendak duit kada ada. Tolak ke warung, bertulisan di warung, maaf hari ini tidak boleh berhutang ya, dah. Datanglah seseorang perempuan yang sangat mulia ini, yang bernama Halimah. Halimah ini berasal daripada kampung Bani Sa'ad. Itu disebut dengan Halimatus Sa'diyah. Ini kayak kita kan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh siapa? Al-Banjari misalnya. Cuma kalau Harwai ini ngali sedikit leh, Al-Harwai misalnya. Datang Halimah ini, dia berkata, aku nak melihat siapa ikan bawa ini. Dibuka pak tutupnya waktu itu. Dalam cerita Maulid dibawakan, Nabi itu seperti senyum, karena memang Nabi itu seperti senyum terus pak. Nabi itu bungasnya bertanam, senyumnya bertanam, tabasumnya bertanam. Orangnya sudah tampan luar biasa, bungas pengurihingan. Kisah lagi ini kada mana hirang, mana perangotan pas hirangot. Ujar arwah guru sakumpul aja bang itu lagi hirangan. Melihat nur memancar tadi pak. Nur itu walaupun tidak memancar seperti lampu listrik pak, tapi tidak. Kita melihat pak, ulama besar itu, coba lihat mukanya. Nurnya kelihatan. Seperti terbayang kita melihat Rasulullah SAW. Lalu kata Halimah, ini aku ambil, sudah aku bawa. Kada berpikir lagi, kenapa upahnya sebagainya. Ini pasti menguntungkan anak ini kalau dibawa. Dibawalah Rasulullah SAW ke kampung Bani Sa'ad. Ternyata memang setiap hari tara minhu burhana. Terlihat dari Muhammad kecil ini tiap hari ada burhan. Burhan itu model kayak petunjuk, dalil yang menunjukkan kebesaran keberkahan anak ini. Di antaranya pak, semua penyakit ternak hilang pada waktu itu.
Ya mau dia kayak mulai berhari juga le. Wah ini gini kalau penyakit ternak tuh ada antrak, ada flu burung, flu hongkong. Ya kalau nang tahun 2022 napa semalam aloh covid. Ya kalau sampai sembahyang aja behalat physical distancing ngarannya. Julun sampai ya kalau Pimda kalau perlu perintahkan di Kelambu bahalat guring jangan berkumpul kayak kisah Firaun. Firaun kan boleh pengumuman bahari laki-laki lawan perempuan jangan guring tapi berkumpul KB atau KB Kelambu belain. Nah semua penyakit hilang pada saat itu. Bahkan semuanya berberkah di situ. Kebun-kebun bagus, ternak-ternak bagus, sehat. Walaupun kada berupah tapi untungnya luar biasa. Makanya di sinilah kawan-kawan bapak sabarataan ulun meyakini siapa yang bisa menghadirkan Muhammad dalam jiwanya. Siapa yang bisa menghadirkan Muhammad SAW dalam jiwanya, maka jiwanya akan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang wali Allah Ta'ala itu Pak, hanya dua syaratnya. Dia sangat mahabbah kepada Allah dan sangat mahabbah kepada Rasulullah SAW. Dan banyak orang wali itu mendapatkan kewalian dari Allah Azza wa Jalla dengan melalui pintu Rasulullah SAW. Wa'tul buyuta min abwabiha. Abwabullah Nabiuna Muhammad SAW. Hadirkan Nabi Muhammad dalam jiwa kita Pak, kita akan menjadi manusia yang tenang. Siapa yang bisa menghadirkan Nabi Muhammad dalam rumah tangganya, maka Nabi Muhammad akan menjadi berkat bagi rumah tangganya. Insyaallah jarang ribut Pak, jarang bermasalah dalam rumah tangga, termasuk tidak bermasalah dengan anak-anaknya. Kalau sekarang Pak, yang paling banyak bermasalah itu kan orang tua sebenarnya. Yang paling banyak lagi perempuan. Walaupun ibu-ibunya kada ada hari ini. Kalau yang datang ke rumah ulun tuh pas sering itu bibinya datang nangis-nangis. Dua aja masalahnya yang paling banyak. Apa kabar Bu? Aduh guru abahnya babini pulang. Itu banget kebanyakannya. Jokli takannya ada bapak juga. Puasakan sidin kada betah lumun juga nginta. Yang kedua masalah anak. Yang sangat krusial masalah anak Pak sekarang. Di mana-mana banyak anak-anak yang mabuk. Di mana-mana anak yang banyak yang tidak tahu di aturan adat istiadat, bahkan ada pun kadang ngerti. Tapi coba kita hadirkan Nabi Muhammad dengan banyak membaca salawat dalam rumah kita. Dengan niatan kita menjadi keluarga yang soleh dan saleh, insya Allah akan menular kepada anak-anak kita jadi anak-anak yang baik. Serahkan kepada Nabi untuk membimbing mereka. Dan apabila satu daerah, satu bangsa dan negara bisa memelihara Muhammad SAW, maka negara itu akan menjadi negara yang aman dan tentram. Ulun Pak tinggal di Saudi itu Pak 3 tahun. Ulun pernah berguru dengan Syekh Ismail Zin Yamani, kemudian Abdul Fattah Rawah, Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Tapi di sana itu Pak, orang susah, sulit kalau membaca salawat. Maulidan ada apa di Mekah itu? Cuma sembunyi-sembunyi. Tapi alhamdulillah pada ketika tahun 2018 belum kembali datang ke sana. Pas waktu itu haulan guru kami Syekh Abdul Karim Banjar, di situ Pak Maulidan pian. Kada lagi berjaga waktu itu, mau dikaya nyaman dah. Maka di sini nanti kata ulun akan banyak timbul berkah di Saudi Arabia. Walaupun Saudi Arabia itu sampai sekarang masih menganut paham Salafi atau Wahaboy. Saudi itu Pak kata kota dengar Maulidan kalau pemerintahnya sarik benerinya. Kita bertasbih gini ngalih di Saudi itu membuat tasbih kiting-kiting ada kayak di sini kawa. Ini takuninya ada ulun Pak menjawab orang Saudi itu kadang ngalih ada pendek. Ya rencak mana gurunya apa ikan pakai subah pakai tasbih. Oh, ini hadisnya begini-begini. Ini kan ahli bapak dia urusan Arab. Ada ulun bahasa Indonesia ya, takunnya juga bahasa Arab. Angkat tasbih jauh tasbih siapa enggak ini ampunnya. Gitikam itu sarah wae jauh gitu ini. Naku katika kada aku sama nikam. Itu aja debat orang Arab tuh. Sama kayak Maulid nih. Maulid ini kan kita
Sering kawan-kawan kita dari kelompok yang tidak senang lah seperti lu kada menyebut siapa-siapa. Bahkan ada yang mengatakan orang baca maulid itu yang tukang baca bid'ah hukumnya. Yang menyiapkan makanan minuman bid'ah hukumnya. Yang memakan hukumnya haram dari hasil maulid itu. Ulun yang dimaulitakan orang tuh duitnya duit siapa? Gerang duit turang. Ada duit bahanmu kan dampunnya. Beres-beres orang, bemasak orang, ngapain urus lawan lo gitu. Itu ulun petang terus saja, ulun tentang terus kayak itu. Karena ini berpikirnya kada waras seperti itu, kada waras seperti itu, kada biru seperti itu. Lihat orang maulid itu untuk apa? Mentakzim Rasulullah SAW. Ada ceramah agama mengingatkan umat untuk kebaikan kepada menghargai Nabi, menghargai Allah. Ada maulidan dibaca salawat di situ. Apa salahnya? Apa kurangnya? Dan orang pun menyiapkan makanan kan siap, rela lillahi ta'ala, bukan apa-apa. Nah, kembali ke masalah kita tadi, Pak. Di situ banyak berkah timbul. Kurang lebih kata mu'arrikh ahli tarikh mengatakan Halimah Sa'diyah menyusui baginda Nabi kurang lebih 4 tahun dari kaul yang sahih. Lawas supaya 4 tahun. Adik kita kan wayahini sebaiknya kalau saran pemerintah anak bila lahir susui oleh ibunya sendiri kecuali ibunya berpenyakit. Dalam Quran kan kita disuruh menyusui anak itu haulaini kamilain liman arada ayyutimar radha'ah. Susui anak 2 tahun sempurna. Nyampe ada jawaban fakta inilah fakta bang. Datang orang ke rumah ulun nih. Jadi saikong nih bibinian anom nang sikona tuha. Yun apa kabar nih? Anu guru ulah kan bang banyo ya. Ulun kan bisa bola banyu Pak bola banyu aqua ya kalau silau kan bola banyu bisa bola banyu Allah Ta'ala ini bisa bola banyu tuh agak apa gerang banyu tadi tuh dingin makan ke anak tuh supaya jangan lagi anak menyusul umahnya. Ulun berapa bulan banyak menyusui hanya 4 bulan guru ejar. Ulun pula melakoni ada penyakit kemamanya kadejar abahnya namanya nyusul ejar nah ajar kong iya meda ujar kop berbagi sebelah saurang. Kada ulun ulahkan pae banyu itu. Ulun kada bisa juga nang kakak itu deh. Kada bisa juga. Menantu atuha mungkin bisa lah. Kayak guru-guru kita tua-tua mungkin tahu tuh kayak apa banyunya mau tiup apa wallahu alam. Okay. Ulun pae kayak orang hendak berendak kada kawa tuh ya kalau. Ulun mentakoni orang kayak apa guru aja. Iya ngaran orang hendak ndolah kan kita bacaannya tuh kayak kisah guru sakumpul aja beri. Sangkalang, sangkaling, tampurung, bulu-bulu, tahalang, tapaling, 7 luang dahulu berkat la ilallah. Samburakan. Lah kada keluar bawa ke rumah sakit kan gitu bisa. 4 tahun, Pak. Ada yang mengatakan 5 tahun. Pada ketika sampai 4 tahun riwayat yang sahih tadi, Halimah Sa'diyah ini timbul kekhawatiran. Karena pada suatu hari itu datang ada 3 orang yang rupanya sangat bercahaya. Ini malaikat Pak, datang menyerupai seperti manusia. Sampai anak-anak teman-teman Muhammad kecil ini lari. Melihat datangnya, orang Rasul dilihat datang kan takutan orang. Bukan. Tiba-tiba ketiga orang ini merebahkan Nabi Muhammad, dibelah Nabi Muhammad di dadanya. Ini riwayat seperti itu Pak, ulun baca dalam tarikh. Kayak kisah peristiwa Isra kan, seperti itu. Ditutup kembali bagus, ada masalah. Disitulah timbul ujar Halimah ini kalau diingun terus kalau ngapa-ngapa anak kurang. Maka anaknya anak hebat nih. Lo dibulikakanlah ke anu Mama Sidin. Nah, dibulikakan lawan Kuitan Sidin, kemudian Nabi Muhammad dipelihara beberapa waktu, dibawa ke Madinah oleh Mama Sidin berziarah kepada keluarga Aminah di Madinah dari Bani Najjar itu. Akhirnya beliau pulang di situ pas garing Mama Sidin kemudian meninggal dunia. Tobat bi abwa au hajunin markada, dikuburkan di situ. Kata Buya Said Muhammad, Sidin kuburnya masyhur. Ulah kada semua sampai ke sana Pak. Kada pernah ziarah sampai ke sana walaupun kuburnya masyhur. Kada sempat. Nggih kada sempat. Nah, kemudian diingun satu mat oleh Ummu Aiman. Diserahkan kembali kepada
Abdul Muthalib saat itu. Disinilah bertumbuh kembang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang anak remaja yang penuh berkah luar biasa. Sehingga Pak, maaf kan sekitar tahun 2 tahun, anggaplah 3 tahun kemarin kan saudara kita yang mulia Gus Muafik kan pernah dia melontarkan bahasa sampai mungkin agak kurang layak lah seperti itu. Dikatakan Nabi Muhammad itu rembes, hingusan. Lalu kita kan patut hal seperti diberitakan. Lalu dengan segala hormat kepada beliau, beliau kan juga seorang ulama. Nabi kita harus kita sucikan, Pak. Kita muliakan dengan kemuliaan-kemuliaan yang patut layak bagi beliau. Nah, bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Cuma tadi seperti dikatakan oleh Allah, beliau dalam keadaan kekurangan, dipelihara oleh Abu Talib. Beliau itu saat dipelihara Abu Talib sampai pernah juga diminta untuk menggembala kambing. Ini Pak, gambaran bagaimana kehidupan seorang Rasul yang sangat mulia. Dia sempat bekerja seperti itu, cuma namun pekerjaannya itu bagus, intinya halal, tidak bermasalah. Beliau kerjakan. Makanya ulun pesankan kepada para asatidz, ustadz, termasuk para habaib dan semuanya, kita kalau ingin hidup mulia di hadapan Allah dan Rasulnya, yuk kita bekerja apa yang bisa kita kerjakan. Jangan kita semata-mata menjual, maaf katakan seperti ini, agama Pak, untuk kepentingan kita pribadi. Belum payah hidup bekerja lapah pian. Sempat menurih berapa tahun, berhuma berapa tahun. Baru tahun 2027 ulun berhenti bekerja itu karena sudah kada tapi sehat lagi. Ulun payah terang terus saja ulun pian, ulun sudah kena gula darah bertahun-tahun. Jadi kita sehat banget, jadi kan lagi bekerja seperti. Tapi alhamdulillah karena lama bekerja berhari sempat mengumpulkan data kumpul, lalu ini menikmati aja lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Belum bekerja kada takutan, kenapa? Karena ini halal dan kada bermasalah. Daripada kita datang ke rumah orang minta macam-macam, tapi hati kita koler bekerja, karena kita masih kawal bekerja seperti itu. Kawan-kawan sebertan ulun muliakan, bertumbuh kembang luar biasa. Ada yang membimbing, beralih-alih pembimbingan. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW itu walaupun tidak pernah bersekolah. Tapi waktu itu sekolahan kada ada Pak. Tidak pernah kuliah. Karena ya kuliah, tempat orang kuliah itu kan sekolah pertama Islam itu hanya Azhar. Yang pertama di Mesir itu. Tapi yang membimbing beliau Adabani Rabbi Fahsanat Ta'dibi. Langsung dari Allah murabbinya, langsung dari Allah yang membimbingnya, maka Allah akan memberikan pembimbing huda yang sangat sempurna luar biasa, sehingga menjadi pionir akhlak terbaik dari seluruh jin dan manusia bahkan malaikat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi itu punya akhlak yang prima, yang sempurna, yang luar biasa. Dari semua apapun yang diberikan oleh Allah, sempurna yang diterima oleh beliau. Akhlaknya sempurna. Akhlak itu kan terkait baik dengan Allah. Ibadahnya Pak, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya itu hatta tawarramat qadamah. Salat sunat sampai kakinya bengkak. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, pian kenapa sembahyang sunat hakun bengkak-bengkak betis? Padahal pian dijamin oleh Allah surga. Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Kalau ada yang dulu bebas, yang depan bebas. Dipelihara oleh Allah maksum. Tapi sampai salat sunat bengkak kakinya. Apa jawaban Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syukura. Aku hanya kepingin menjadi orang syukur. Kada ingin berleha-leha, ingin beri contoh kepada umat. Bahwa ibadah itu penting. Ibadah itu penting. Sampai sunat saja, sampai bengkak kakinya, apalagi yang wajib. Pernah pelapian mendengar Nabi itu kali sembahyang? Kada pernah ada kan?
Cuma kalau tertunda sembahyang ada Pak. Waktu perang beliau tertidur, bukan tertidur. Waktu itu karena kedahsyatan perang sampai beliau kada sempat sholat sampai terbit tenggelam matahari waktu asar. Ada kau buka Pak? Kamu kurang. Akhirnya beliau sampai menyumpah, Allah penuhi perut orang kafir itu dengan neraka kata Rasulullah sampai aku telat sepertinya sholatnya. Itu Nabi Pak. Imam mutlak kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang boleh diwada sedikit pun dari Nabi, semuanya sempurna. Yang lucu baik ini ada ajaran aliran. Oh, kalau kisah tauhid ada lagi di bumi, langit tulin urusan, aras bawah aras, Sidratul Muntaha kemana-mana kah? Tiba-tiba ada sembahyang lagi, ada berjumat lagi. Guru kami begitu, wali itu wali ini, Allahu Akbar. Mbak antar salah-salah nyambet Pak. Guru kami itu dia tinggi pada wali kutub, dia pun apa wali katab, jangan ada itu mengenal ini. Sedangkan kutub itu sudah luar biasa ya kalau enggak kita kutupan ya loh. Nah ini. Itu ada apa di mana-mana seperti itu? Siapa imammu? Apa jawabannya? Ya tadi guru kami seperti itu. Pada imamul mutlak Nabi Muhammad SAW, ibadah wajibnya hanya tidak pernah terlambatkan apalagi tertinggalkan. Salat jamaahnya aja Pak. Lihat Rasulullah. Sampai hampir akhir hayatnya ditunggu-tunggu untuk imam sholat berjamaah. Dasar kada kau hadir lagi Nabi Muhammad karena sudah payah benar geringnya. Lalu datang seorang sahabat menemui Sayyidah Aisyah, kayak apa Rasulullah kada kau turun lagi, beliau parah seperti itu. Kata Rasulullah, Aisyah padahal lawan abahmu Abu Bakar jadi imam, ganti aku. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku tidak layak menjadi imam selama masih Rasulullah itu ada. Artinya sampai masa detik-detik akhir hayatnya Pak, tetap sholat berjamaah itu dikerjakan oleh beliau. Pada ibadah sunat. Ini tiba-tiba ada yang gara-gara kajian itu ini, simpang sana simpang sini, sampal sana sampal sini, tiba-tiba kada berjumat dan kada sembahyang 5 waktu. Ini kan aneh ini. Aneh, sangat aneh. Aneh binti ajaib. Jadi pas saja kalau biasanya lah disebut aliran tuh sesat ya, maka di mana-mana ada yang itu. Kalau Tabalong ada apa itu? Tabalong bagus bertahan. Okay. Ulun di Balangan dulu kebetulan ulun jadi ketua MUI Balangan itu sudah 18 tahun sampai sekarang. Mulai awal berdirinya sampai sekarang masih jadi ketua MUI. Jadi di 2023 tadi ada sekitar 4 orang guru itu mati keempatnya Pak di bulan di 2023 tadi. Talapang julun hinak kan. Mau menunggu khalifahnya aja pulang, mana kan timbul tuh kena pulang. Gitu. Nah ini Nabi itu akhlaknya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, beliau luluskan luar biasa seperti itu. Yuk kita umatnya ikuti Nabi. Kemudian bagaimana akhlak Nabi kepada sesama manusia, khusus kepada umatnya. Kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita tinjau Pak, kalau bicara dari awal Nabi Muhammad itu dianggap Nur Muhammad itu menjadi apa namanya embrio semua ini isi alam. Oke lah, itu kadang kita pikirkan Pak. Tapi yang jelas Nabi Muhammad setelah diutus menjadi Rasul, komitmen utamanya habis segala-galanya untuk umat. Di akhirat Pak, sama seperti itu. Pada ketika yaumul qiyamah terjadi, kita lihat dalam kitab hadis Al-Bukhari, maka dibangkit Nabi Muhammad SAW. Aku berjalan kata Nabi, tiba-tiba melihat Musa sudah ada. Aku bingung saat itu kata Rasulullah, apakah Musa kah dibangkit dulu, aku kah berdahulu? Nah, itu urusan lain Pak.
Cuma ketika itu Nabi sempat berdialog dengan malaikat Jibril ketika beliau dibangkitkan. Ketemu Nabiullah Musa, beliau bertanya kepada Jibril, Aina ummati ya Jibril? Mana umatku yang sekian banyak Jibril? Prioritas pikirannya, tertuju pikirannya. Tertuju jiwarganya adalah umat kita Pak. Ini pikirkan Nabi. Bukan siapa-siapa. Kalau kita Pak ada masalah, mesti yang kita pikirkan mana biniku, mana anakku. Iya kan? Jangan kan urusan itu Pak. Urusan dunia aja. Kayak apa anakku, jadi apa anakku, kayak apa biniku. Bahkan kadang-kadang Pak sekarang, maaf musim pemilu nih, sudah 2 kali jadi bupati dah. Ada lagi calon bini pulang calon akan. Ini bupati Bang, lain gubernur lain, itu urusan lain. Daripada prioritasnya keluarga Pak, seperti itu. Ada orang lain lagi nang kawa. Lu kan ada kampanye Pak, lu kan ada urus, wallah ada kampanye nih. Cuma beda lawan Nabi Pak. Nabi ketika beliau dibangkitkan dan beliau tanya, Aina umat ya Jibril, mana umatku ya Jibril? Bukan menanya, mana Aisyah biniku yang cantik, mana Khadijah Al-Kubra biniku yang bijaksana, mana anakku Sayyidah Fatimah yang menurunkan zuriat yang mulia. Yang menanya itu beliau, tapi umat Pak, universal yang beliau tanyakan. Sampai berdiri yang namanya timbangan dan hisab pada yaumul qiyamah terhadap umat Nabi. Nabi berdiri Pak di hadapan timbangan itu. Sampai ada riwayatnya dikatakan seperti itu. Ketika ditimbang kita ini Pak, ada amal kejahatannya lebih baik daripada amal kebaikannya, diisi sanda oleh Nabi timbangan itu untuk memberatkannya. Sampai penjaga timbangan protes, melapor kepada Jibril. Ini Jibril, Muhammad nih apa diulahnya di sini. Jadi beliau takannya situ. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Pak, sampai Nabi sendiri yang masuk ke timbangan dengan badannya demi untuk membela ini umat. Apalagi Rasulullah apa dengan kita? Umat yang beliau urus. Cuma kita ya kadang-kadang mengerti di Rasulullah SAW. Bagaimana akhlaknya terhadap umat. Belum lagi cerita di dunianya Pak. Pada ketika Nabi itu menikah dengan Sayyidah Khadijah, semua harta Khadijah diserahkan kepada Rasulullah. Nah wahai Rasulullah, dermakan ini harta untuk kepentingan agama. Beliau lakukan itu. Tapi kadang-kadang ada penceramah yang lupa Pak. Oh Nabi itu beliau berdakwah dengan akhlak semata-mata. Bukan Pak, semuanya dengan hartanya. Kita mau keluar dari pemilu rancang. Ya kan? Nah, jadi pemimpin juga. Tapi kita belum tahu juga kok. Tahun ini kan bila kurang peluru, tati longkop. Bila pemilu misalnya modalnya liur, hasilnya ludah insya Allah. Ya kan? Bertimbang 200 aja Pak ya rabah ini. Kecuali 400 sama kayaknya terdiri kawan. Tuh di situ, lain di sini. Itu dengan hartanya apa habis. Bila dermakan kepada umat pada waktu itu, makanya Islam ini didukung oleh apa pemulanya. Kenapa orang-orang masuk Islam yang pertama adalah orang-orang fakir rata-rata dan orang miskin? Kenapa? Karena Islam menjanjikan pembelaan terhadap mereka. Nabi itu kalau bersedekah karehil mursalah Pak, seperti angin bertiup. Kada berhitung. Itu dia kada kaya nang dari Bang. Ngempati murah tih. Hilang dah, tertinggal parangnya lagi. Kada berhitung Pak, karehil mursalah. Kami Pak waktu di Makkah Al-Mukarramah itu belajar dengan Syekh Abdul Karim Banjar itu juga sama seperti itu Pak. Murid dibiayai Pak. Ada zakat kasih orang, kasih ke murid 100 rial. Tidak membebani umat. Luar biasa guru-guru kami. Bahkan almarhum guru Sakumpul masih ingat dengan guru Sakumpul Pak. Yang pernah belajar, belum banyak menerima kitab beliau. Tambihul Muqtarin bari. Ketika tuntung sebuah kitab, apa kata guru? Yuk, minggu depan kita beli kitab. Aku 1000 mengadakan dengan duitku sendiri. Ya udah susu gimana? Kadang membebankan umat.
Ulun sekarang belajar seperti itu Pak. Walaupun punya majelis kecil, tapi setiap buku tamat ulun berikan gratis. Itu gen kuliah aja belajar masih. Ada salahku lagi kan? Allahumma inni qad ballagtu, selesai urusan. Mau apa itu? Nah, diberikan kepada umat itu harta, diberikan nasihat, diberikan pandangan, diberikan pendapat, diayomi mereka. Makanya orang-orang yang miskin itu tertarik masuk Islam karena Islam menyatakan kesetaraan pada waktu itu. Tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam. La fadla li Arabin ala Ajami. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, sama. Dalam pandangan agama kita, dalam syiar Islam. Wala li abyad al aswad, tidak ada perbedaan orang putih dan orang hitam. Sering ibaratkan seperti itu. Kalau bahari Pak, awak nih berbeda-beda pandangan orang. Bila orang awak lamak sugih bahari itu. Sugih ya. Ya kalau bagian parut burui Pak, sugih ya. Padahal kalau kita pandang hakikatnya Pak, kalau awak lamak lawan awak kurus itu, atau badan kurus badan lamak, yang paling berharga di mana Pak? Sapi aja Pak. Bila sapi itu lamak larang harganya. Bila kurus insya Allah murah. Tapi kalau manusia sekarang kita melihat dengan nuansa agama tidak ada beda yang kurus maupun lamak. Bahkan kadang-kadang yang lamak bisa penyakit banyak. Ya kalau asam urat dalam awak ya kan, diabetes, kolesterol ya kan, itu penyakit kita tuh ini. Memakan hundang ya kalau sop kikil pemakan. Ya. Gula ada nyampe-nyampe timbul seperti itu. Jadi akhlaknya Umar seperti itu Pak. Beliau tawarkan. Banyak salatu wassalamu ala sayyidina ya Rasulullah. Seperti itu Pak Nabi kita. Beliau membayangkan kayak apa Rasulullah itu Pak. Waktunya beliau hidup. Lawan umat ini. Luar biasa. Maaf sedikit nyempalang Pak. Tahun panitia. Kita jam berapa keluaran? Ya perak tahun 12 sudah hari ini. Ini sedang adalah. Ini. Lagi Pak. 5 menit minta lewat lagi lah. Ini. Kepada umat seperti itu Pak. Dan kepada alam sekitar seperti itu. Maka oleh karena itulah bagaimana Pak cinta Nabi kepada umat bisa berbalas dengan kita mencintai beliau. Ini kita upayakan maulidan, baca sholawat, menyampaikan ajarannya dengan penuh rahmatan lil alamin. Ulun terang terus saja, kalau ada ulama-ulama itu kalau ceramah bicara kasar maka ada ketujuh seperti itu. Nabi kan seperti itu. Wala ayyaban, Nabi itu kan pernah mengaibkan orang. Pernah apa mendengar dalam Quran? Nabi menyumpahi orang Quraisy. Karena pernah ada Pak. Pada orang Quraisy itu apa kejahatan Quraisy yang ada Pak? Menyekutukan Allah di samping Ka'bah pernah diletakkan ratusan berhala. Bagaimana dia menyembah Manat, Hubal, Lata, Uzza, Nasar. Tapi Nabi kan pernah, Quraisy kau bangsat, kau kurang aja, pernah seperti itu. Pernah. Belum lagi urusan lain membunuh orang sampai maaf Ummu Yasar itu Pak seorang sahabat dicungkilnya oleh Abu Jahal di kemaluannya sampai dia mati. Kayak apa jahatnya Abu Jahal itu? Nabi hanya mengibaratkan pada ketika Abu Jahal mati ditebas di kepalanya, inilah Fir'aun di masaku. Tapi beliau kada menyumpahi kan? Makanya oleh karena itulah siarkan Islam ini dengan rahmatan lil alamin. Ini pesan ulun seperti itu agar kita bisa diterima oleh orang lain. Belum Balangan bersyukur kepada Allah Pak. Sampai sekarang di Balangan itu Pak, yang di Halong itu kecamatan Halong yang sudah mualaf hampir 300 orang. Karena kami bina hampir tiap minggu dibina. Kebetulan juga kami ini tak banyak berduit. Nggih. Ulun terang terus ya Pak. Kabupaten Balangan itu MUI-nya itu dapat bantuan pemerintah tahun ini 13 miliar 560 juta. Ada sakal-sakal seperti itu Pak. Jadi itu kami berikan kepada pembina mu'alaf ini sekian ratus juta. Yang di sebelah tinggi 100 juta untuk apa? Bina mu'alaf kita baik-baik. Kalau kami Pak kada mungkin masuk ke dalam. Nah jadi mereka yang membina kelompok mereka. Tapi duitnya kan ada juga adul juga kan jalan tadi. Duitnya ada. Inilah sinerginya pemerintah dan ulama seperti itu. Tapi yang tinggal alhamdulillah sudah banyak. Maka oleh karena itulah contohkan akhlak baik terhadap umat. Supaya orang tertarik masuk Islam. Tidak dengan kekerasan tapi dengan akhlak. Seperti itu.
Jadi kembali kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Pak, perbanyak sholawat kepada Nabi. Kita ajarkan kepada anak zuriat kita bagaimana mencintai Nabi. Sekolahkan anak-anak kita misalnya ke umum, tapi berilah mereka pelajaran-pelajaran tentang Nabi. Saya kira mereka ini bisa menunaikan haknya kepada Allah dan Rasulnya termasuk kepada keluarganya. Maka dengan banyak membaca sholawat, kita hadirkan Rasulullah, kita muliakan ajaran Nabi, khususnya kayak seperti sholat berjamaah dan kebaikan-kebaikan, insya Allah Ta'ala daerah kita akan tetap ada, aman, tentram di bawah syafaat Nabi dan lindungan Allah Azza wa Jalla. Ini aja yang sampaikan kepada pian berataan. Kalau ada salah dan khilaf atau tersalah apapun ulun sampaikan, mohon ridha, mohon maaf pada pian berataan. Tidak ada tujuan hanya untuk kebaikan. Dan pian pun datang untuk kebaikan semua, maka oleh karena itu kita saling beridaan, saling memaafkan, khususnya kepada guru-guru kita, para mualim kita yang mungkin ada apa yang sampaikan kurang pas, kurang patut, ulun mohon maaf beridha kepada pian berataan. Hadanallahu wakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang mulia.